Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang pengembangan kurikulum atau pendekatan-pendekatan kurikulum untuk tahap pengembangan. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu dosen untuk mata kuliah ini pengembangan kurikulum, yaitu Ibu Prof. Dr. Haja Purnawati MPD. Baik, langsung saja saya menjelaskan atau membuat video langkah-langkah pendekatan-pendekatan kurikulum, yaitu nama M. Ruhan Bahri, saya sendiri, nomor induk mahasiswa 2010-5-2003 003, PTK kelas PTK A 2020. Baik. Sebelumnya, pengembangan kurikulum yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum atau kurikulum developer, dan rangkaian kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan nasional. Jadi, kurikulum itu dikembangkan untuk mendapatkan hasil bahan ajar, sehingga bahan ajar yang diajarkan oleh guru, tenaga pendidik kepada siswa atau peserta didik itu sebagai acuan yang digunakan untuk mencapai target dari Kementerian Pendidikan atau mencapai pendidikan nasional. Seperti itu. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum itu terdiri dari 3. Yang pertama ada linear atau rasional, atau biasanya objective model. Kemudian yang kedua ada siklus atau cyclical model. Kemudian yang ketiga itu ada dinamis atau dynamic model. Untuk penjelasannya, pertama, linear atau rasional atau objective model itu terdiri dari, menurut Ralph Taylor dan Hilda Taba, 4 pertanyaan Taylor menjadi komponen dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian ada bahan, kemudian strategi, dan evaluasi yang kemudian dikembangkan menjadi 7 komponen dalam kurikulum, yaitu pertama, didiagnosis dulu kebutuhannya, kemudian diformulasikan tujuannya, kemudian memilih kontennya, konten-konten untuk pengembangan kurikulum, kemudian mengorganisasikan konten, kemudian menyeleksi pengalaman belajar di satuan pendidikan, kemudian mengorganisasikan pengalaman belajar dan mengevaluasikan. Seperti itu. Selanjutnya untuk siklus atau cyclical model, menurut Wheeler dan Nichols, 5 tahapan yang kemudian berputar lagi, yaitu menurut Wheeler. Pertama, menurut Wheeler, yaitu tujuan. Nah, penetapan tujuan umum, tujuan antara, dan tujuan khusus. Kemudian selanjutnya menyeleksi pengalaman dari belajar, kemudian belajar menyeleksi konten, kemudian selanjutnya mengorganisasikan kegiatan dan bahan, kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi, kemudian kembali lagi ke tujuan pengembangan awal dari sebuah kurikulum. Nah, untuk model Nichols yaitu situasi analisis, kemudian menyeleksi atau memilih tujuan, kemudian menyeleksi kontennya, kemudian menyeleksi metode, kemudian tahap terakhir dievaluasi. Seperti itu. Nah, untuk model atau tahapan dynamic atau dinamis atau dynamic model itu menurut Welker dan Skillback, mengembangkan platform yang berisi pilihan tentang apa yang diajarkan, teori, point of view atau pandangan. Tujuan setelah itu dipublikasikan dan kemudian menyusun kurikulum yang nyata. Nah, pemilihan model atau memilih model sesuai dengan kompetensi keahlian. Nah, model Hilda Taba atau model converter.
yaitu sekolahnya SMK 7 Pangkep. Pertama, dia mendiagnosis kebutuhan, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian setelah itu diseleksi isinya, kemudian organisasi isi, kemudian pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan cara dan alat untuk mengetahui. Ini kalau kita atau SMK Negeri 7 Pangkep menggunakan model Hilda Taba atau model konverter. Langkah-langkahnya seperti itu. Nah, untuk industrinya itu kita memilih Telkomsel Makassar. Seperti itu. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari eh, pengembangan kurikulum atau pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk pengembangan kurikulum. Nah, untuk pengembangan ini kita menggunakan model Hilda Taba atau model konverter. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Baik, itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.